Angkatan 2, kelompok 4, mempersembahkan. Berorientasi pelayanan pada ASN. Nah, mari kita bahas mengenai efek domino dari ASN yang tidak profesional. ASN yang tidak profesional akan membuat birokrasi menyulitkan, sektor ekonomi terhambat, pendapatan pajak tidak optimal, serta kesejahteraan ASN sulit ditingkatkan. Sedangkan ASN yang profesional akan membuat birokrasi lebih mudah, sektor ekonomi tumbuh dengan cepat, sehingga pendapatan pajak bisa optimal dan kesejahteraan ASN bisa ditingkatkan. Yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan bagi ASN adalah kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Di sini terlihat bahwa ASN melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat meskipun di kala COVID. Oleh karena itu, kami dapat menjadi ASN yang berorientasi pelayanan. Akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga, pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Di bagian akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lalu, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Untuk lainnya adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Bagaimana upaya kita meningkatkan daya akuntabel? Bisa dimulai dari hal yang kecil. Pertama, kita teliti dalam mengerjakan tugas. Kedua, mereplikan kembali peralatan yang telah digunakan. Tiga, menggunakan fasilitas instansi hanya untuk keperluan instansi itu sendiri. Nilai dasar ASN yang ketiga yaitu kompeten. Kompeten yang dimaksud adalah seorang ASN harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dirinya. Adapun panduan perilaku dari nilai dasar kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya mengikuti webinar atau pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill yang dimiliki, dan berdiskusi, transfer of knowledge, dan sharing session bersama rekan kerja untuk saling belajar. Nilai dasar ASN yang keempat yaitu harmonis, di mana ASN harus saling peduli dan menghargai perbedaan satu sama lain. Panduan perilaku dari nilai dasar harmonis yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Upaya yang bisa dilakukan yaitu saling sharing dengan teman kerja baik secara santai ataupun dalam sesi refleksi bersama, menghargai rekan kerja yang berbeda pendapat ketika sesi diskusi bersama, dan membangun silaturahmi antar rekan kerja. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etik atau panduan perilaku dari nilai loyal antara lain memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kata kunci dari nilai loyal antara lain komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian, atau lebih mudah disingkat dengan kode KONASAP. Mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya nilai loyal diantaranya menjaga nilai-nilai etika dan moral, menjaga nama baik dan citra positif instansi, melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan hak dan kewajiban, mengutamakan pemanfaatan produk dalam negeri, dan mencintai budaya lokal. Upaya membangun budaya berakhlak pada praktik nilai adaptif yang relevan diterapkan untuk seluruh instansi pemerintah, diantaranya yaitu yang pertama, cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, yakni dapat diterapkan dengan cara mengikuti perkembangan informasi, kemudian dikaitkan dengan isu strategis kontemporer. Kemudian kita juga dapat memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada di instansi pemerintahan tempat kita bekerja. Kemudian yang kedua, terus berinovasi dalam mengembangkan kreativitas. Dapat dilakukan dengan cara mengembangkan perangkat pembelajaran, yakni pengembangan RPS, pengembangan media pembelajaran, materi pembelajaran, dan alat evaluasi yang dikaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kemudian yang ketiga, bersifat proaktif, dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti aktivitas dan kegiatan yang ada di instansi tempat kita bekerja sesuai dengan bakat dan minat kita. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilaku dalam nilai kolaboratif antara lain memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dalam membangun budaya nilai kolaboratif, upaya yang dapat dilakukan antara lain menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan, internal maupun eksternal dalam menyelesaikan tugas, kooperatif dalam menyampaikan data dan informasi, selalu mempertimbangkan berbagai kepentingan atau masukan dalam menyelesaikan permasalahan. Bersama berprestasi.